Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel saya Rahmat. Eh, Kali ini kita akan membahas isu yang sangat panas, yaitu tentang Permendikbudristek nomor 30. Ya, jadi Permendikbudristek nomor 30 adalah aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek, yaitu Nadiem Makarim. Nah, aturan ini berisi tentang eh, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ya, ya memang aturan ini ya dinilai oleh banyak pihak mengandung banyak permasalahan dan menjadi kontroversial di tengah masyarakat dan dianggap melegalkan zina ya oleh banyak pihak dan ormas Islam. Ya, ya memang kalau kita melihat eh, aturan yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek yaitu Nadiem Makarim, alih-alih untuk melakukan penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus, malah dinilai melegalkan seks bebas ya. Itu dikritik oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Ya, kita ketahui bahwasanya Muhammadiyah itu mempunyai banyak sekali lembaga pendidikan di Indonesia dan sekitar 10.000 dan mungkin mempunyai tanggung jawab untuk uh, menilai apa yang uh, bersifat negatif yang akan disampaikan ke masyarakat khususnya lingkungan pendidikan yaitu lingkungan kampus. Ya, diantaranya adalah tentang isi pasal 5 ya. Pasal 5 ini berisi tentang definisi kekerasan seksual itu sendiri. Ya, kekerasan seksual itu terjadi ya didefinisikan tanpa persetujuan korban. Jadi eh, jadi kekerasan seksual itu ya didefinisikan itu tanpa persetujuan korban. Jadi artinya kalau dengan persetujuan korban berarti bukan kekerasan gitu ataupun boleh ya boleh terjadi kegiatan seksual suka sama suka seperti itu. Dan ini kalau kita melihat pasal 5 itu isinya ya. Pasal 5 diantaranya memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban ya. Kemudian mengunggah foto tubuh dan atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Nah, ini tanpa persetujuan korban ini terus-menerus disampaikan pasal 5 ya, seakan juga suatu hal yang sangat sengaja ya, sengaja disampaikan. Kemudian menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan atau menggosok bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban. Artinya kalau itu dengan persetujuan korban bagaimana? Anda bisa menilai sendiri. Berarti boleh ya. Dan secara tidak langsung inilah yang menjadi kontroversial yang secara tidak langsung melegalkan seks bebas gitu. Nah, dilanjutkan pasal 3 ya. Persetujuan korban itu sebagaimana yang dimaksud pasal tadi ya, memiliki pengertian hal korban itu A ya, memiliki usia belum dewasa, kemudian mengalami situasi di mana pelaku mengancam, memaksa dan atau menyalahkan kedudukannya ya, mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol ya, mengalami sakit. Nah, memang kalau kita melihat penyusunan Permendagri ini Permendikbud memang diliputi suasana yang liberal ya. Karena dengan itu tadi adanya frase tanpa persetujuan korban. Artinya ini akan membuka keran ya orang-orang yang di luar sana yang memang dari awal menjunjung tinggi liberal akan terus-menerus bahwa ini akan menjadi pintu masuk
buat mereka untuk berbuat sesukanya gitu. Jadi kita ketahui bahwasanya apa yang ada sekarang itu apa yang ada dalam isi dari Permendikbudristek ini serasa tidak mengalihkan ataupun memperhatikan nilai-nilai dasar agama gitu. Padahal kita adalah negara muslim terbesar di dunia, ya, mayoritas muslim. Mesti saja ada ketika ada isu-isu seperti ini, ya, isu-isu yang berkaitan dengan hal ini langsung dibawa atau ditangani dengan serius gitu. Nah, ini ormas yang terbesar seperti Muhammadiyah ya bahkan juga mengkritik mereka melalui litbangnya, penelitian dan pengembangannya memang benar-benar mengkaji pasal ataupun isi dari ini dan menyimpulkan bahwasanya apa yang ada dalam Permendikbudristek ini ada unsur untuk melegalkan seks bebas ya. Meskipun dari pihak Mendikbudristek itu sendiri pasti ada bantahan bahwasanya tidak mempunyai inisiasi untuk melakukan ataupun melegalkan seks bebas ya. Tapi ini sudah kadung dijadikan peraturan ya. Apalagi kalau kita melihat banyak sekali ya, kita sangat menyayangkan gitu karena ketika banyak sekali peraturan ataupun kebijakan-kebijakan dari Pak Mendikbudristek yaitu Nadiem Makarim ini yang sangat tidak menguntungkan yaitu dalam hal pendidikan gitu. Juga kita ketahui misalnya tentang heboh dulu ketika kasus tentang simbolisasi ya, simbolis pakaian jilbab, kasus seorang siswi non muslim di Padang, SMKN Padang itu dipaksa untuk memakai ya pakaian simbol Islam atau kerudung ya. Nah, setelah itu langsung bereaksi dengan mengeluarkan SKP 3 menteri ya. Bayangkan ketika padahal kalau kita melihat konteks ataupun kejadian fakta sebenarnya itu tidak seperti itu ya. Ternyata siswi SMKN di Padang itu ternyata tidak ada paksaan ya. Dan tidak ada paksaan dan memang kejadiannya tidak seheboh yang diperkirakan sampai keluarnya SKP 3 menteri. Ini salah satu kebijakan dan juga masih banyak lagi misalnya tentang sebelumnya juga ada penyusunan kamus sejarah ya. Penyusunan kamus sejarah yang dilakukan Mendikbudristek dengan menghilangkan tokoh-tokoh muslim ya, tokoh-tokoh muslim dan juga di lain pihak juga justru menampilkan tokoh-tokoh komunis. Nah, ini hal yang disengaja ya ataupun tidak gitu loh. Jadi kita melihat dan masih banyak lagi masalah-masalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Mendikbudristek ya, misalnya masalah BOS ya, bantuan operasional sekolah, di mana sekolah yang muridnya kurang dari 60 ya bisa melakukan merger dengan sekolah yang terdekat ya. Padahal kita ketahui bahwasanya negara Indonesia ini yang begitu luas ya, banyak sekali sekolah itu yang kurang dari 60 dan kalau disuruh merger itu akan menimbulkan kesulitan ya bagi siswa-siswa yang harus berangkat ke sekolah dalam jangkau jarak yang jauh ya, seperti itu. Ya, kita tidak tahu
apalagi kehebohan-kehebohan ke depan yang akan dibuat oleh Mas Menteri ini ya. Kita yang apalagi sekarang sudah dilebur antara lembaga Ristek dan Mendikbud, jadi Mendikbudristek. Kita berharap apakah ya Indonesia pendidikan itu jauh lebih baik ya. Kita mengharap jauh lebih baik dan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang justru menyegarkan dan juga memberikan kemajuan bagi pendidikan ya, bukan kebijakan-kebijakan yang justru seakan-akan keras terhadap umat Islam gitu loh. Kita tidak tahu apakah ada agenda di balik itu ya. Anda sendiri yang bisa menilai sama-sama ya. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Saya Rahmat Romdoni. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.